Wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kita. Diamlah wahai Abu Bakar. Dua orang dan yang ketiga adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya bahwa tentunya orang-orang Quraisy akan mencarinya mati-matian. Dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Untuk itu beliau justru mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman dari Mekah ke arah selatan. Beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Thur. Ini termasuk jalan yang menanjak, sulit dan berat. Banyak bebatuan besar yang harus dilewati. Beliau tidak mengenakan alas kaki. Bahkan ada yang menuturkan bahwa beliau berjalan dengan cara berjinjit agar tidak meninggalkan bekas telapak di tanah. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat memapah beliau saat sudah tiba di gunung dan mengikat badan beliau dengan badannya hingga tiba di gua di puncak gunung. Gua itu dikenal dengan nama Gua Thur. Sesampai di mulut gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika di dalam ada sesuatu yang tidak beres, biarlah aku yang terkena, asal tidak mengenai engkau." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalanginya. Di sebelahnya dia mendapatkan lubang. Dia merobek mantelnya menjadi 2 bagian dan mengikatnya ke lubang itu. Robekan satunya lagi dia balutkan ke kakinya. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada beliau, "Masuklah." Maka beliau pun masuk ke dalam gua. Setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan kepala di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan dari lubangnya. Namun dia tidak berani bergerak karena takut akan mengganggu tidur Rasulullah SAW. Dengan menahan rasa sakit, air matanya menetes ke wajah beliau. "Apa yang terjadi wahai Abu Bakar?" tanya beliau. Abu Bakar menjawab, "Demi ayah dan ibuku menjadi jaminanmu, aku digigit binatang." Rasulullah SAW meludahi bagian yang digigit sehingga hilang rasa sakitnya. Mereka berdua bersembunyi di dalam gua selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Jika malam hari Abdullah bin Abu Bakar selalu berada bersama keduanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan pandai. Dia meninggalkan keduanya pada akhir malam dan pagi harinya menyusup ke tengah orang-orang Quraisy di Mekah seperti orang tidak pernah kemana-mana. Setiap masalah yang hendak diketahui Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka dia senantiasa mengupingnya. Lalu pada malam harinya dia mendatangi mereka berdua secara sembunyi-sembunyi dan menyampaikan kabar tersebut." Abu Bakar juga mempunyai pembantu, Amir bin Fuhairah, yang bertugas mengembala domba-dombanya. Pada petang hari, dia mengembala di dekat gua, sehingga mereka berdua bisa mengambil air susunya. Amir menunggu domba-domba itu hingga akhir malam. Begitulah yang dilakukan selama 3 malam itu. Kemudian Amir menggiring dombanya mengikuti langkah kaki Abdullah bin Abu Bakar setelah meninggalkan gua menuju Mekah untuk menghilangkan jejak kakinya. Sementara orang-orang Quraisy seperti hilang akalnya dan tidak waras setelah pagi harinya kehilangan jejak Rasulullah SAW. Pertama kali yang mereka lakukan ialah memukuli Ali dan menyeretnya ke dekat Ka'bah serta menahannya dengan harapan mereka bisa mengorek keterangan tentang diri beliau. Tatkala tidak mampu mengorek keterangan sedikit pun dari Ali, mereka segera ke rumah Abu Bakar. Mereka menggedor pintu rumahnya. Asma bin Abu Bakar menemui mereka di ambang pintu. "Mana ayahmu?" tanya mereka. "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," jawabnya.
Abu Jahal langsung mengangkat tangannya dan menampar pipi Asma hingga anting-antingnya terlepas. Lewat pertemuan yang singkat dan cepat, mereka memutuskan untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan dilakukan untuk menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Di setiap jalur di Mekah ditempatkan beberapa penjaga dengan dibekali senjata yang lengkap. Dan siapapun yang bisa membawa beliau kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan hidup ataupun mati, disediakan hadiah 100 ekor unta, siapapun dia. Pada saat itu setiap penunggang kuda, pejalan kaki, dan para pencari jejak mencari beliau. Mereka menyebar ke seluruh gunung dan lembah, ke daratan tinggi dan daratan rendah, tetapi hasilnya nihil. Sebenarnya ada di antara mereka yang sudah mendekati mulut gua, tetapi Allah lebih berkuasa. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku bersama Nabi SAW di dalam gua. Kudongakkan kepala dan kulihat kaki beberapa orang. Aku berkata, wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kita. Diamlah wahai Abu Bakar. 2 orang dan yang ketiga adalah Allah. Apa perkiraanmu wahai Abu Bakar tentang 2 orang, sedangkan yang ketiga adalah Allah?" Disinilah terjadi mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya. Akhirnya para pencari itu kembali, padahal jarak antara mereka dan beliau tinggal beberapa langkah kaki saja.